Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada saat terjadi perang Uhud, Rasulullah Muhammad SAW menempatkan sekitar 50 orang pemanah di atas bukit untuk menghindari serangan kaum musyrikin dari belakang. Rasulullah memerintahkan kepada para pemanah agar tetap berada di atas bukit apapun yang terjadi terhadap kaum muslimin yang berada di bawah, baik menang maupun kalah. Namun pada saat terjadi peperangan, melihat situasi perang akan dimenangkan oleh kaum muslim dan para kafir Quraisy lari tunggang langgang, para pasukan pemanah ini banyak yang turun tanpa ada perintah, sehingga pasukan berkuda dari Khalid bin Walid bisa menembus dari arah belakang dan menyerang pasukan muslimin. Inilah yang menjadi titik awal kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud. Mengenai pasukan pemanah yang salah dalam berijtihad di perang Uhud, Rasulullah SAW tidak mengeluarkan mereka dari barisan dan tidak pula berkata kepada mereka. Bahkan beliau menerima kelemahan mereka ini dengan penuh kasih sayang, pemaafan, dan toleransi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pemaafannya kepada seluruh mujahid yang ikut dalam perang tersebut. Meski sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan besar yang mengakibatkan kerugian yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan mereka dengan suatu pemaafan yang dengannya dapat membersihkan kesalahan-kesalahan mereka dan menghapuskan pengaruh dari kesalahan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin." Surat Ali Imran ayat 152. Ada sebuah persoalan penting berkaitan dengan pemaafan ini yang kadang meninggalkan pengaruh dalam jiwa para sahabat dengan adanya sesuatu yang mengganjal, yaitu sikap Rasulullah SAW terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Mereka merasa bahwasannya hanya Rasulullah saja yang menanggung akibat dari kesalahan tersebut. Untuk itu, mereka juga harus mendapatkan pemaafan dari beliau yang dapat menenangkan hati mereka dan menyempurnakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Karena itulah Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memaafkan mereka dan mendorongnya agar memohonkan ampunan untuk mereka. Bagaimana Dia memerintahkan beliau agar mengambil pendapat mereka dan mendengarkan musyawarah mereka. Jangan sampai suatu yang terjadi itu memalingkan beliau untuk mengambil manfaat dari keahlian mereka dan saran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159.